Halo, apa kabar pemirsa TV? Senang sekali saya Isrumbaka kembali dapat menemani aktivitas Anda dengan menyajikan kisah-kisah inspiratif dari berbagai tokoh secara menyeluruh. Dan inilah talkshow inspiratif selengkapnya. Yeni Mulyani, begitulah kerap orang menyapanya. Perempuan tangguh yang satu ini merupakan pegiat pariwisata di Kabupaten Lebak. Dengan kegigihan dan kerja kerasnya, Yeni berhasil membawa Kabupaten Lebak sebagai wisata pengunjung terbanyak sepanjang tahun 2019 se-Provinsi Banten. Seperti apa kisah selengkapnya? Kita saksikan hanya di talkshow inspiratif HTV. Baik, saat ini saya sudah bersama salah seorang narasumber. Beliau merupakan salah satu pegiat pariwisata yang ada di Kabupaten Lebak. Di mana pariwisata Kabupaten Lebak merupakan agro yang sangat luar biasa sekali. Banyak diminati dan dikunjungi oleh beberapa orang dari mancanegara. Hari ini saya sudah kedatangan tamu di mana beliau adalah pegiat pariwisata yang sangat aktif di dunia pariwisata. Kita sambut saja langsung siapa dia? Bersama Teh Yeni. Halo, apa kabar Teh Yeni? Cantik sekali. Baik. Makasih. Terpesona saya lihat Teh Yeni hari ini. Baik Teh Yeni, Ya. Berbicara tentang pariwisata Kabupaten Lebak ya ini. Ya. Mungkin banyak sekali tipe-tipe dan karakteristik yang tentunya sangat berbeda. Ada pegunungan, ada pesawahan. Ya. Tetapi yang lebih terkenal itu adalah tentang pantai. Nah, kita akan berbicara lebih jauh, tetapi saya ingin bertanya dulu kepada Teh Yeni, sejak kapan Teh Yeni bergelut di dunia pariwisata atau menjadi pegiat pariwisata di Kabupaten Lebak? Terima kasih. Teh Yeni mulai aktif di pariwisata itu 2017. Iya. Awalnya dari ini dulu relawan kemanusiaan. Relawan kemanusiaan. Iya, ditugaskan di Pantai Begedur ya setiap Lebaran dan Tahun Baru. Iya. Nah itu dari awalnya. Baru setelah itu TNI masuk ke kelompok sadar wisata di Pantai Begedur. Pok Darwis. Ya, Pok Darwis. Iya. Nah itu kebetulan TNI dipercaya sebagai tim promosi. Publikasi. Ya, publikasi untuk promosi tentang pariwisata ya, baik mulai pariwisatanya kuliner dan cenderamata-nya itu. Oh gitu. Itu kalau ngomong-ngomong tentang publikasi itu menggunakan media ataukah memang secara door to door gitu loh? Kita karena ini udah zamannya digital ya, kita menggunakan media. Media? Iya. Apa saja media yang digunakan? Media Facebook, Twitter, YouTube, terus Instagram gitu. Oh, banyak sekali media yang digunakannya. Iya. Nah, baik. Kalau berbicara tentang promosi ini, artinya Teh Yeni ini seorang diri menjadi pegiat pariwisata ataukah memang punya komunitas atau kelompok gitu loh? Teh Yeni punya. Sekarang ini Teh Yeni punya komunitas. Komunitas. Ya, karena untuk bagian promosi itu kita punya komunitas namanya tim Laskar Pariwisata yang namanya Generasi Pesona Indonesia, yaitu GENPI yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata. Oh, berarti ya. Teh Yeni ini nggak sendiri dong? Enggak, kita ada teman-teman komunitas Indonesia dan luar negeri. Kalau GENPI, namanya kalau di luar negeri itu GENWI. Apa? GENWI. GENWI. Ya, generasi di luar negeri, GENPI luar negeri. Oh, berarti ada hubungan baik juga dengan orang-orang yang sadar wisata di luar negeri juga gitu? Iya, karena yang di luar negeri juga mempromosikan wisata di Indonesia ke turis-turis di sana. Oh, luar biasa sekali. Berarti selama perjalanan Teh ini menjadi pegiat pariwisata di Kabupaten Lebak, tentunya banyak sekali mendatangkan orang-orang asing atau wisatawan dari mancanegara gitu loh. Luar biasa ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang nih buat kita, terutama buat saya nih, apakah ada feedback yang memang
baik untuk kehidupan TNI, ataukah memang hanya biasa-biasa aja gitu sehingga TNI mau bergelut di dunia pegiat pariwisata itu? Yang TNI rasakan ya untuk saat ini, alhamdulillah dari kegiatan TNI sebagai penggiat pariwisata itu TNI dapat fasilitas. Di antaranya kita berkunjung ke wisata gratis, kita nginap di hotel gratis, dan alhamdulillah 2018 TNI perwakilan dari Genpi seprovinsi Banten dipercaya untuk mengikuti liputan di luar provinsi Banten, yaitu di Bintan ya, Kepulauan Riau, yaitu bergabung dengan Kementerian Pariwisata liputan. Ih, luar biasa. Nah, itu saya aja belum pernah ke sana. harusnya ada itu kesempatan. Enggak, tadi kalau ngomong-ngomong gratis katanya, masuk gratis, terus nginep di hotel gratis. Iya. Kok bisa gitu loh? Apakah itu berlaku hanya untuk orang-orang Genpi, ataukah untuk wisatawan yang lain? Itu berlaku untuk penggiat pariwisata, karena itu rekomendasi dari Dinas Pariwisata ya. Kebetulan juga kadang ada yang dari yang punya hotel, villa atau homestay, terus kuliner dan tempat-tempat destinasi wisata meminta sendiri, dan ada memang ketika kita ada tugas dari Dinas Pariwisata ya kita laksanakan gitu. Dan alhamdulillah selama ini kita dilancarkan gitu. Luar biasa ya. Oke. Pertanyaannya selanjutnya nih yang masih membuat saya penasaran gitu ya. Terutama para pemirsa di rumah juga yang menyaksikan tayangan ini sangat penasaran tentang lebih jauh dari sosok TNI ini. Nah, kan yang namanya tempat wisata adalah fasilitas alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk dinikmati oleh makhluk hidupnya. Nah, ada beberapa tempat wisata, di antaranya ada tempat wisata yang memang alami, ada juga yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Tetapi sebelum dijawab, kita lanjutkan jeda pariwara berikut ini. Saksikan terus talkshow inspiratif hanya di HTV. Baik, kembali lagi bersama saya Hais Rumbaka, masih di talkshow inspiratif HTV. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan TNI. Tadi sempat bertanya saya sebelum jeda ya, tentang fasilitas alam yang dibuat oleh manusia adalah pariwisata. Ada juga fasilitas alam yang datang dengan alaminya, terbentuk dengan alaminya. Apakah ada upaya TNI untuk meningkatkan nilai promosi keluar sehingga wisata itu bisa diminati oleh wisatawan gitu? Ya ada. Di antaranya kalau untuk yang buatan itu memang nama kita dibuatnya ya. Iya. Karena kita juga mencontoh destinasi wisata yang sudah maju. Kebanyakan kita mencontohnya itu dari Jogja sama Bandung ya, Jawa Barat. Nah itu kita terapkan di Lebak. Contoh yang sudah kita lihat buatan itu seperti kelapa warna, kertak warna ya, terus Bukit Sodong. Nah untuk pantainya kita mungkin lebih ke saung-saungnya itu ditata ya. Saung-saung ditata? Iya. Ya harus sama. Harus sama itu warung-warung, jadi menjadikan daya tarik. Nah itu nilai plusnya. Nah kalau untuk kita aktif di pariwisata itu membentuk destinasi wisata itu, jadi kita harus sadar bahwa untuk saat ini membentuk destinasi wisata itu tidak harus terfokus dengan biaya dari pemerintah. Nah itu bisa kita lakukan dengan swadaya. Swadaya masyarakat. Ya, swadaya masyarakat. Jadi untuk membentuk destinasi wisata itu harus ada kesadaran dari masyarakat, komunitas, pemuda ya. Nah nanti baru dari situ kita bisa mengajukan ke desa. Nah ke desa, terus nanti ke Dinas Pariwisata, yang dimana nanti terbentuklah Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah itu. Kalau untuk kepemilikannya sendiri, tempat wisata itu apakah memang real milik masyarakat ketika berada di wilayah desa misalkan, ataukah punya peran pemerintah sendiri di sana? Jadi gini ya, untuk tanah itu desa bisa bekerja sama dengan pemilik tanah pribadi, pemerintah, dan swasta. Itu bisa kita koordinasi, di mana kita ada kerjasama MOU itu. Jadi kita di situ harus jelas
kerjasamanya. Minimal kita berapa tahun? Ya paling harus itu maksimal itu 25 tahun. Karena kalau 5 tahun, 10 tahun kita tidak akan bisa menikmati. 25 tahun, lama sekali ya? Ya harus kita lakukan sekitar antara itu 25 tahun. Nah di situ kita hitam di atas putih. Jadi biar nanti tidak ada istilahnya ribut-ribut lagi karena sudah jelas di situ. Dan pihak dari Pokdarwis, desa dan dinas pariwisata sudah sama-sama mengetahui. Dan akan dari situ maka akan dapat bantuan dari dinas pariwisata. Ada bantuan juga. Terus kalau Ada. fasilitas yang disediakan di tempat wisata sendiri, itu berarti masyarakat yang menciptakan juga kan? Iya itu kelompok sadar wisata. Iya, berarti ada Pokdarwis itu ya? Iya, terus harus diingat juga ketika kita membentuk destinasi wisata itu tidak harus langsung bayar. Karena kita harus ada promosi dulu ke masyarakat. Jadi minimal 3 bulan kita gratiskan dulu, ya promosikan dulu. Luar biasa ya. Nah, selanjutnya nih, kalau dilihat dari sosok Teh ini kan, Teh ini itu adalah seorang perempuan gitu loh. Seorang perempuan yang sangat aktif di dunia pariwisata. Tetapi banyak sekali orang-orang yang saat ini tidak sadar tentang pariwisata. Nah, ketidakterbatasan Teh ini sendiri sebagai seorang perempuan mate nih ya, Teh ini sangat aktif gitu di dunia pariwisata. Kenapa gitu loh? Apakah ada nilai motivasi lain atau gimana gitu? Ya kalau motivasi Teh ini sendiri ya, Teh ini sadar karena Teh ini memperhatikan ya untuk di selatan khususnya. Di Lebak juga menurut Teh ini umumnya ya, yang Teh ini perhatikan kok nggak ada gitu orang yang bisa mendorong para pemuda gitu ya, masyarakat ketika wisata itu dibentuk mereka selalu bertanya ada duitnya enggak, ada duitnya enggak ya. Iya. Dan itu menurut Teni itu pertanyaan bodoh gitu ya. Karena apa? Sebenarnya sambil berjalannya waktu kita juga ibaratnya menjual sesuatu itu kan harus ada tampilannya dulu biar menarik. Nah itu diantaranya yang Teni kejar saat ini. Jadi Teni memberikan mengajak buat masyarakat kaum muda milenial. Iya. Karena waktu Teni masih single ya. Iya. Jadi Teni manfaatkan waktu Teni ini untuk yang bermanfaat buat masyarakat. Karena apa? Kalau kita hanya bisanya mengkritik tanpa mengasih solusi, tanpa memberikan sesuatu buat Lebak, Banten dan Indonesia, apalah kita? Kosong nyaring bunyinya. Iya, nah itu. Jadi untuk saat ini, ayolah buat masyarakat, pemuda atau tim milenial, ayo saatnya kita bangkit. Kalau bukan kita untuk menyadarkan untuk membentuk suatu sadar wisata itu siapa lagi gitu. Oke. Baik. Selanjutnya tadi kan saya mendengar tentang Pokdarwis sendiri ya. Kalau tugas dan fungsi dari Pokdarwis sendiri itu apa sih? Boleh dijelaskan kepada kita? Kalau tugas dari Pokdarwis itu membentuk kelompok sadar wisata ya, yang dimana nanti masyarakatnya pengelolanya itu harus yang ada sata pesona itu kayak tertib, aman, indah, bersih, kenangan diantaranya itu. Jadi membuat pengunjung itu nyaman ketika berkunjung ke suatu tempat. Jadi wah ini udah benar-benar mereka sangat nyaman gitu di destinasi wisatanya gitu. Baik, kita sebelum dilanjutkan ke perbincangan selanjutnya, kita jeda dulu sebentar. Baik, kembali lagi bersama saya Serumbaka, masih di acara Talkshow Inspiratif TV. Baik, kita masih bersama narasumber Teh Yeni, pegiat pariwisata di Kabupaten Lebak. Menindaklanjuti perbincangan kita tadi, kali ini saya ingin mempertanyakan atau bertanya lah tentang apa perbedaan wisata milik pribadi, milik swasta ataupun milik pemerintah gitu. Bisa dijelaskan Teh Yeni? Bisa ya, kalau misalkan sama bedanya itu ya kita kalau tanah pribadi, tanah pemerintah dan swasta itu sebenarnya semua juga punya kekuatan ya. Semuanya itu harus ditempuh dengan cara komunikasi kerjasama dari penggerak wisata, desa, dinas pariwisata, dan si pemilik tanah yang pribadi, swasta, dan pemerintah. Jadi itu harus ada oret-oretannya.
Jadi di zaman sekarang itu nggak ada yang sulit kalau kita mau menempuh, ya. Iya. Cuman di sananya juga kita nanti pengajian itu apa HGU-nya, takusannya itu apa, buat pariwisata atau apa. Jadi hati-hati terkait HGU-nya itu. Nah, untuk saat ini sih menurut saya ini emang ada beberapa kendala dengan perusahaan ya. Misalkan pemilik tanahnya itu. Cuman ketika kita memang ada kemauan dari masyarakatnya dan desa juga mendukung, maka kita ada kesepakatan. Karena kita yang ingin membentuk wisata atau mendirikan wisata, jadi si pihak desa harus mengundang pihak pemilik tanah pribadi, swasta dan pemerintah, minta pengajuan kita. Jadi bisa itu bisa dilakukan dengan mediasi atau kerjasama di atas hitam di atas putih gitu. Jadi biar tidak ada kisruh di kedepannya gitu. Lalu kalau peran masyarakat lokal sendiri untuk mengajukan atau memajukan pariwisata sendiri itu bagaimana Teh ini? Ya di antaranya masyarakat juga harus sadar wisata. Sadar wisata ya diantaranya itu ramah, tertib, aman, indah, bersih dan kenangan. Nah di antaranya biasanya kenangan yang akan mengenang sama dari si pengunjung ya. Contoh mulai dari harga mulai dari harga tiket, harga jajan, kuliner, oleh-oleh dan lain-lain. Nah itu alhamdulillah sih semenjak ada Pok Darwis ya, sekarang harga tiket, harga kuliner, oleh-oleh itu rata-rata hampir sama harganya ya. Maksudnya tidak terlalu melambung tinggi gitu ya. Kalau misalkan harga kopi 5.000 ya itu semua 5.000. Dan rata-rata nih yang sudah Teni lihat di destinasi wisata Kelapa Warna contoh. Nah itu mereka sudah memasang harga di tiap-tiap warungnya. Oh berarti ada daftar menu gitu? Ada daftar menu, ada daftar sewa lesehan. Nah itu per jam ada lesehan ya. Sewa lesehan, sewa saung maksudnya? Iya, karena yang itu kan masih dibikin kan. Nah karena kalau tidak dipakai sistem jam lesehan itu ya bisa seenaknya aja pengunjung. Sementara yang lain juga kan pengen di situ duduk. Berarti gantian aja gitu. Gantian, nah gitu. Nah itu ada tarifnya. Nah kalau misalkan di Kelapa Warna itu sudah di situ. Jadi harga tertinggi itu 10.000 ke bawah. Berlanjut dari selain keindahan wisata yang disampaikan atau yang disumbangkan kepada para wisatawan, misalnya ada kuliner, ada kesenian, ada yang lainnya. Apakah memang bisa diberikan atau bisa dipersembahkan untuk wisatawan Teh ini? Nah itu diantaranya ya yang harus kita perhatikan itu parkir, toilet, musola. Itu kan fasilitas. Ya fasilitas. Nah selain fasilitas itu yang harus kita suguhkan ke wisatawan. Nah itu diantaranya kita harus ada yang menjadi daya tarik buat destinasi itu wisata. Di antaranya itu harus oleh-oleh ya, kerajinan tangan. Nah seperti kayak gini kan ya? Nah seperti ini buat oleh-oleh. Jadi si pengunjung itu ketika berkunjung ke destinasi wisata, mereka pulang dapat oleh-oleh. Oh iya, nanti dari mulut ke mulut mereka akan bicara. Nah itu kenangan kan, ada kenangan. Yang bikin itu berarti masyarakat asli dari situ? Iya kan? Lokal. Jadi mereka yang punya kerajinan tangan ya ini diantaranya muk dari bambu ya, ini dari bejod warna salam, ini pengrajinnya ini udah mendunia, ini udah pesanan ya. Ini terbuat dari bambu ya? Ya itu dari bambu itu. Tapi saya nggak ada isinya ini ya. Ya bisa pakai kopi, bisa pakai air itu. Kopi juga air kan? Iya pakai air kan. Nah itu. Baik, jadi luar biasa sekali Teh ini ya, pegiat pariwisata, sosok perempuan yang sangat menginspirasi buat kita semua. Nah selanjutnya, kalau keuntungan bagi masyarakat sendiri dengan adanya wisata lokal itu apa sih? Apakah memang bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, ataukah hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja gitu? Nah ini pertanyaan yang luar biasa ya, bagus menurut Pen. Karena dengan adanya wisata sudah otomatis itu akan mendapat kemajuan buat perekonomian masyarakat itu sendiri, karena mereka terbantu mulai dari pengrajin, kuliner sama ojek. Nah itu akan terlibat di sana. Jadi dan itu juga akan mengurangi pengangguran. Ojek, kalau peran ojek sendiri gimana itu? Nah kalau ojek gitu kita bisa contohnya itu di Sawarna kan.
mobil, motor tidak yang bawa mobil tidak bisa masuk Oh, hanya ke area sampai pintu iya itu. gerbang saja. Nah itu diantaranya itu bisa naik ojek. Ojek. Kalau tarif ojek sendiri ada berapa itu? Kalau per di orang atau iya per orang. per orang? Berarti kalau mau ojeknya 10 orang, satu motor 10 orang gitu? Enggak lah. Kita bisa tumpuk 2 orang gitu, 10.000 per orang. Oke. Sekarang kita masuk ke kendalanya nih. Biasanya kan yang namanya perjuangan itu tidak lepas daripada kendala. Kalau kendala untuk promosi wisata sendiri yang dirasakan oleh TNI itu sejauh mana dan seperti apa gitu? Untuk kendalanya sih ya untuk kelompok sadar wisata ya kita sih ada kadang kendalanya kalau untuk promosi itu kan kadang ada bantuan, kadang enggak juga itu. Nah itu kan tergantung dari destinasi wisatanya juga. Nanti mereka ngasih untuk promosi itu berupa paket internet untuk promosi. Satu orang dikasih paket? Iya. Berapa itu paketnya? Ya tergantung, ada 10 giga atau berapa karena kan ada tim YouTuber, ada Instagram apa-apa gitu. Nah, tapi itu khusus ya untuk itu. Untuk media promosi aja gitu. Ya, jangan ada. digunakan untuk kepentingan pribadi. Iya, ada. Nah, ada juga nanti kan dari tukang ojek juga ya itu dari mulut ke mulut ya bisa itu kan. Nah, yang terus yang ini yang punya homestay juga bisa di tempat wisata itu. Kayak contoh Sawarna ya. Sawarna kan udah bagus itu homestay-nya. Jadi si ojek juga bisa bantu buat pengunjung buat ngarahin ke kemana gitu. Oke. Kan TNI udah berjalan cukup jauh ya, cukup lama gitu. Menjadi pegiat pariwisata. Kalau prestasi terbaik sendiri untuk Kabupaten Lebak di dunia pariwisata itu apa TNI? Alhamdulillah ya untuk beberapa tahun ini beberapa kali Kabupaten Lebak di posisi teratas saja. Posisi teratas? Ya seprovinsi Banten. Itu wisata pengunjung. Pengunjung? Ya pengunjung terbanyak. Pengunjung terbanyak. Ya. Di provinsi Banten. Oh bukan satu Indonesia? Bukan. Oh, saya tadinya mau bangga satu Indonesia gitu loh. Bangga jadi orang Lebak. Kita nggak bisa. Tapi kita banggalah yang namanya seprovinsi itu kan ada kota kabupaten kita yang dimana tahu sendiri kita punya saingan itu Pandeglang, Kota Serang ya, Tanjung Lesung, Carita sama Anyer itu. Ya. Tapi kan alhamdulillah jadi kita banyak. Oh jadi nilai prestasinya itu dari pengunjung terbanyak ya? Iya, pengunjung terbanyak. Kalau pengunjung sendiri biasa membeludak banyak kunjung ke wisata kita di Lebak itu apakah ada hari-hari tertentu atau memang setiap hari? Ada hari-hari tertentu seperti mau menginjak bulan suci Ramadan ya, misalnya munggahan. Nah itu munggahan, terus tahun baru sama lebaran, sama libur sekolah itu. Libur sekolah. Berarti sekarang nih banyak pengunjung ya libur sekolah? Ya harusnya, tapi kan karena ada musibah ya virus corona jadi ya destinasi wisata kita tutup semua, fasilitas warung dan tempat-tempat publik ya yang memang suka banyak kerumunan orang kita tutup semua. Oh ditutup. Itu apakah bisa berdampak negatif terhadap pariwisata atau enggak dengan ditutupnya sekarang wisata? Udah jelas. Dampak negatif? Ya pendapatan berkurang, pemasukan ya ke pengelola dan masyarakat yang biasa mereka berjualan. Berarti kalau itu sisi ekonomi kan? Sisi ekonomi. Artinya yang saya tanyakan itu apakah memang berdampak negatif untuk kemajuan wisata ataukah tidak akan gitu? Ataukah memang lebih bagus? Sebenarnya untuk saat ini ya mungkin berdampak ke pariwisata gitu ya. Semua juga tahu lah ini kan bukan levelnya provinsi tapi dunia loh gitu. Semua juga mengalami penurunan ya semuanya dari seluruh unsur menurut TNI ya. Cuman kita sebagai pengelola destinasi wisata yang mungkin yang kreatif, tapi alhamdulillah buat TNI sendiri di tengah-tengah kisruhnya dengan maraknya virus corona ini TNI punya gagasan, terobosan yang dimana tadinya TNI cuma iseng-iseng menanyakan madu gitu ya, karena itu bagian dari buat kesehatan gitu, menjaga kekebalan tubuh kita dari yang namanya virus corona ya, jahe, rempah-rempah gitu ya, gula aren. Nah temulawak itu apa? Kayak kunyit itu yang kuning itu. Dan alhamdulillah ya di saat seperti ini ya yang itu laku dan petani juga sangat diuntungkan gitu. Cuman ada juga yang memang itu ada destinasi wisata khusus buat
yang edukasinya gitu, ada khusus. Cuman bukan di kita sih. Baik Teh, ini terakhir nih pesan untuk generasi muda yang ada di selatan, tentunya di Lebak Selatan, agar mereka ikut bergugah gitu hatinya ingin memajukan wisata di Lebak Selatan atau di Kabupaten Lebak. Apa ya Teh ini, supaya sedikit saja pesan untuk para pemuda? Untuk pemuda, TNI harap jangan malas ya. Kita harus berkontribusi untuk daerahnya sendiri, terutama ya Lebak dan Banten, karena kalau bukan kita mau siapa lagi. Jadi buat para generasi muda, manfaatkan gadgetnya itu yang bermanfaat, bantu kita untuk promosi pariwisata ya. Dan boleh dikatakan kalian juga bisa bergabung di Pokdarwis, GNP, HPI, Balawista. Jadi disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing aja itu. Itu aja. Iya. Bukannya kita nggak seneng nih ngobrol sama Teh ini, cuma waktu yang harus memisahkan kita, sehingga kita akan berbincang lain waktu lagi gitu ya. Baik, ada lagi nih, ada masukan lagi. Nah, untuk generasi muda ya, pengguna medsos, tolong jangan menyebar hoax ya. Menyebar hoax. Coba kasih diri. Nah, jadi saya ini pesan buat masyarakat generasi muda, terutama yang menggunakan gadget medsos, tolong kita stop hoax ya, karena itu akan merugikan kita sendiri ya, apalagi bukan pariwisata aja. Oke? Itu aja dari luar biasa. Jadi hindari hoax ya. Luar biasa sekali nih sosok Teh ini, seorang pegiat pariwisata yang ada di Kabupaten Lebak. Sosok perempuan tetapi tak terbatas langkahnya. Demikian sudah perbincangan kita kali ini bersama tokoh inspiratif pegiat pariwisata di Kabupaten Lebak. Saya Isrum Bakam mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dan salam HTP.